Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60, Ye Rufeng. Jian Wushuang kembali ke tempat Yin Min dan Ling Tianhao setelah percakapannya dengan Tuan Huo. Saudara pendekar, apa yang dikatakan Yang Mulia? Ling Tianhao yang tidak sabar segera bertanya. Dia bertanya padaku apakah aku ingin bergabung dengan Istana Naga, kata Jian Wushuang. Bergabung dengan Istana Naga. Ling Tianhao menatapnya dengan mata terbelalak. Istana Naga. Yin Min juga menatapnya dengan kaget. Para prajurit yang menerima misi bersama mereka juga mendengar jawaban Jian Wushuang dan ekspresi mereka berubah. Ada yang tampak iri, ada yang tampak terkejut, dan ada juga yang menatapnya dengan penuh kerinduan. Ekspresi Dong Fangyu, khususnya, sangat rumit tak terkira. Dia masih ingat bagaimana guru besarnya, Su Tao, memujinya atas kemampuannya untuk bergabung dengan Dragon Place ketika mereka berada di istana anak perusahaan Golden Dragon. Dia berkata Dong Fangyu hanya kekurangan seseorang untuk merekomendasikannya. Namun Tuan Huo bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Namun Tuan Huo telah mengambil inisiatif untuk mengundang Jian Wushuang untuk bergabung dengan Istana Naga. Cara dia memperlakukan mereka berdua sangat berbeda. Memangnya kenapa kalau Tuan Huo mau jadi mak comblang? Daftar rekomendasinya ada di Duta Naga Emas, bukan Tuan Huo. Bahkan kalau Tuan Huo punya daftar rekomendasi, dia tidak akan bisa bergabung dengan Dragon Place kalau dia mau. Dong Fangyu merasa sangat iri terhadap Jian Wushuang. Sekarang, dengarkan baik-baik. Suara nyaring Tuan Huo tiba-tiba bergema saat tatapannya menjelajahi tempat itu. Misi yang dikeluarkan oleh Istana Naga Emas kami selalu menjadi rahasia. Meskipun Anda telah bergabung dengan misi tersebut, Anda tidak boleh mengungkapkan apapun tentangnya, baik itu proses maupun hasilnya. Jika bocor dan kami mengetahui itu Anda, kami akan membunuh Anda, tidak peduli siapa Anda. Semua orang tampak serius. Tidak ada yang berani menentang aturan Istana Naga Emas. Baiklah, mari kita kembali ke kota Qingdong. Dengan lambaian tangan Tuan Huo, semua orang segera memulai perjalanan kembali ke kota Qingdong. Mereka semua merasa tegang saat tiba di sini, tetapi jauh lebih santai sekarang setelah misi mereka selesai. Mereka yang telah resmi menjadi pengawal Naga Emas bercakar satu sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, mereka sampai kembali ke istana anak perusahaan Naga Emas di kota Qingdong. Begitu mereka sampai di sana, Tuan Huo segera berkata kepada Jian Wushuang, anak muda, ikutlah denganku untuk menemui duta besar Naga Emas. Tentu. Jian Wushuang mengangguk. Saudara pendekar pedang, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Silakan pergi dan temui utusan Naga Emas. Saat kau kembali, kita harus minum banyak, kata Ling Tianhao sambil tersenyum. Haosi tikus dan aku akan menunggumu di kediaman Dewa Surgawi sambil menikmati anggur yang enak, kata Yin Min sambil tersenyum. Tidak masalah. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian mengikuti Tuan Huo ke arah aula dalam loteng. Ketika mereka tiba di ruang rahasia yang kosong, Tuan Huo berkata, tunggu di sini sebentar. Saya akan menemui duta besar Naga Emas. Terima kasih. Jian Wushuang mengangguk. Tuan Huo tidak pergi lama-lama. Tak lama kemudian, ia kembali bersama seorang pria paruh baya berwajah muram yang mengenakan jubah merah tua. Jian Wushuang pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya. Dia adalah duta Naga Emas yang telah membunuh 14 ahli alam inti emas dari Sekte Tianhuan. Dia segera membungkuk. Yang Mulia, Duta Besar Naga Emas. Huomen, apakah dia pemuda yang kamu sebutkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Istana Naga? Pria paruh baya itu bertanya. Ya, namanya Pendekar Pedang, jawab Huomen. Pendekar Pedang. Mungkin itu nama samaran. Ketika pria paruh baya itu melihat Jian Wushuang, dia merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran binatang buas kuno. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu, anak muda. Nama saya Ye Rufeng dan, mengenai pangkat saya, Anda harus tahu bahwa saya adalah Duta Besar Naga Emas dari Istana Naga Emas, kata Ye Rufeng perlahan. Sebelumnya Huomen telah bercerita tentang Anda dan dia memuji Anda. Namun, daftar rekomendasi untuk memasuki Istana Naga ada di tangan saya. Jadi, jika Anda ingin bergabung dengan kami untuk berkultivasi, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan bakat yang cukup untuk memuaskan saya. Saya mengerti. Jian Wushuang mengangguk. Bagus. Aku akan menjadi lawanmu. Tunjukkan padaku semua yang kau punya dan ingat, kau tidak punya banyak kesempatan, kata Ye Rufeng. Ya. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Seperti yang dikatakan Ye Rufeng, dia benar-benar tidak punya banyak kesempatan. Duta Naga Emas, aku akan mulai. Dia sudah menggenggam pedang pembunuh 3 kalinya dan hasrat bertarung yang kuat muncul dalam dirinya. Silakan datang padaku. Ye Rufeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Pendekar pedang anonim, gerakan membunuh pedang. Tatapan mata Jian Wushuang berubah dingin saat dia mengumpulkan niat membunuhnya.
Aliran esensi pedang berdarah yang menyilaukan meledak. Niat membunuhnya meningkat tajam pada saat itu, sebelum didorong ke puncaknya. Ye Rufeng terkejut. Oh, itu pendekar pedang tak berwujud. Dia, sebagai utusan naga emas dan prajurit terkuat di alam kekosongan Yin Yang, tentu saja akrab dengan yang disebut sebagai yang pertama di dunia, pendekar pedang tanpa bentuk, High plus P. Dia tidak menggunakan teknik bela diri atau menunjukkan kultivasi kekuatan spiritualnya yang menakjubkan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan mudah menjinakkan gerakan pedang terkuat Jian Wushuang. Setelah selesai, dia mengulurkan jari-jarinya. Dentang. Dia menangkap ujung pedang pembunuh 3 kali seperti penjepit. Tidak peduli seberapa keras Jian Wushuang berjuang, dia tidak bisa melepaskan pedang dari genggaman kuat Ye Rufeng. Ini. Jian Wushuang sangat terkejut. Dia telah lama mengetahui bahwa para pendekar alam kekosongan Yin yang memiliki kekuatan yang mengagumkan, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Setelah berhasil menembus level Ultimate Spirit Sea, dia dapat membunuh Initial Gold Core Realm terkuat dengan mudah. Namun, jurus terkuat yang dapat dia gunakan kini dapat dengan mudah dijinakkan oleh Ye Rufeng, hingga pedangnya bahkan dapat dikendalikan oleh jari-jarinya. Kau sudah cukup hebat untuk bisa menggunakan tipe kedua dari pendekar pedang tak berwujud sejauh ini. Ye Rufeng masih memegang pedang pembunuh 3 kali di tempatnya tetapi sekarang dia tersenyum pada Jian Wushuang. Kau menanamkan esensi pedang Gale di pendekar pedangmu dan kau juga memiliki pemahaman yang tinggi tentangnya. Lumayan. Tidak buruk sama sekali. Dia akhirnya melonggarkan cengkeramannya, membiarkan Jian Wushuang mengambil pedangnya. Sayang sekali aku tidak memiliki pendekar pedang yang cocok untuk esensi pedang bumi. Kalau tidak, Jian Wushuang mengepalkan tangannya, merasa tidak puas dengan hasilnya. Dia telah memahami SWOT Essence of Gale dan SWOT Essence of Earth pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun dia memahami yang pertama sebelumnya, dia kemudian menyadari bahwa dia memahami SWOT Essence of Earth lebih cepat dan akhirnya melakukan hal yang sama di Dark Forest dalam 3 bulan terakhir. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman lebih baik tentang esensi pedang bumi. Sayangnya, dia tidak memiliki Swordsman's High plus P yang cocok untuk menampilkannya. Ambil contoh jurus terkuatnya, Anonymous Swordsman's High plus P. Jurus ini menekankan kecepatan dan paling cocok digunakan dengan SWOT Essence of Gale. Jika dipasangkan dengan SWOT Essence of Earth, jurus ini tidak hanya tampak tidak pada tempatnya, kekuatannya juga sangat berkurang.